Hai, kembali bersama Julia Hakim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Kali ini judulnya adalah Dia yang Sering Memikirkanmu ya. Sekali lagi masuk ke dalam general reading, jadi belum tentu bisa resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa penonton saja yang bisa cocok dengan bacaan kali ini. Dan sekali lagi, energi kartu tarot ini bisa terbolak-balik ya, atau vice versa. Bacaan-bacaan saya ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Ya, jadi kapanpun kalian menemukan video ini, mungkin memang ada pencerahan, ya, atau mungkin memang energi kalian yang tertarik untuk menonton video ini, berarti di dalamnya ada pesan-pesan positif yang mungkin kalian butuhkan. Ya, oke. Kita mulai untuk melihat terlebih dahulu ceritanya. Cerita di antara kalian ya, dengan seseorang yang kalian fokuskan itu seperti apa. Pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini terlebih dahulu. Kalau tidak berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Oke. Jadi sekali lagi, kalau nonton jangan setengah-setengah teman-teman ya. Jangan separuh-separuh, jangan di skip-skip, tapi tonton dari awal hingga akhir ya. Gunanya supaya kalian kalian bisa tahu apakah ini bacaan memang untuk kalian atau bukan. Karena ini general, energi banyak orang, jadi belum tentu bisa semuanya cocok ya. Kalau ingin personal reading silahkan cek nomor WA saya. Nomor WA saya itu ada di deskripsi setiap video saya di YouTube. Silakan chat only untuk mendaftar. Untuk ketik aja daftar, nanti akan saya kirimkan rulesnya. Pembacaan di saya semuanya berbayar dan semuanya dengan video call. Silakan kalau untuk Anda yang tidak ingin terlihat bisa dimatikan kameranya. Terima kasih yang sudah subscribe dan likes, comments, juga share video-video di YouTube saya. Terima kasih dukungannya, semoga berkah untuk kalian. Untuk yang baru saja menemukan channel saya ya dan suka, silakan di subscribe ya. Terlebih dahulu saya mau ucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama saya Julia Hakim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Salam kenal ya. Jangan lupa di subscribe dan saya ingatkan lagi untuk yang di TikTok dan Instagram itu semuanya adalah hanya cuplikan, bukan versi fullnya. Mungkin nggak lengkap, saya potong-potong, terbatas dengan durasinya. Oke, di sini sudah ada beberapa. Kita ambil satu lagi. Bagaimana sih kisah di antara kalian atau cerita kalian dengan seseorang yang kalian fokuskan ini? Pastikan ini seseorang yang sama ya ceritanya. Kalau tidak berarti ini bukan orang itu ya. Oke, saya nggak bisa memberikan bacaan-bacaan yang sekiranya itu bisa membuat kalian halu. Saya sesuaikan saja dengan arti yang sesungguhnya dan terbaca di kartu-kartu ini. Oke. Di sini ada kisah-kisah di mana ada shocking news, kabar yang sungguh mengejutkan atau mungkin peristiwa yang mengejutkan, sesuatu yang tiba-tiba berubah. Entah bagaimanapun awalnya kalian dalam hubungan, ini ada yang berubah, ada transformasi juga. Tapi ini perubahannya sifatnya mengejutkan kalian. Kemudian di sini sebenarnya awalnya hubungan kalian stabil ya. Kalian seakan-akan soulmate walaupun kadang-kadang kalian itu seperti ada sih di antara kalian itu sering bertengkar atau mungkin ada yang gak cocok ya. Energinya lebih ke mungkin toxic tapi soulmate gitu loh ya. Sulit untuk berpisah. Ada yang suka stalking, ada yang suka menggoda-goda ya. Hubungan kalian ini lucu juga ya. Ada gengsi-gengsi sehingga ngambek tapi stalking. Ngilang tapi pingin tahu ya. Begitu juga sebaliknya, sekali lagi energinya bisa terbolak-balik. Ada yang pura-pura menjauh ya. Tapi padahal curi-curi ingin goda-goda juga. Ada yang ngetes-ngetes. Nah, oke, saya kira itu. Kemudian di sini sebenarnya banyak dari kalian ya yang sebenarnya berusaha untuk tetap positive thinking ya. Berusaha untuk memanifestasikan apapun di dalam hubungan ini ya. Ada banyak pengorbanan perjuangan juga ya. Oke, di sini hubungan kalian ini walaupun rumit, walaupun ada liku-likunya, itu tidak mudah untuk melupakan ya. Di sini ada kamera
Dan di sini itu sering kalian atau orang ini memang memikirkan. Seperti nggak bisa lepas dengan memori-memori di masa lalu yang pernah kalian buat bersama. Dan juga banyak pelajaran yang bisa diambil dari hubungan kalian sebenarnya ya. Kemudian apa ya, sering teringat. Nah, ini memang kartu utamanya itu kamera ya. Dan di sini kaset. Nah, outdated thinking ya, conditioning, replaying event dan over in your head. Jadi, entah kalian atau seseorang yang kalian pikirkan ini, ternyata mungkin keduanya ya, karena di sini bisa juga saling ya, saling memikirkan over in your head. Apapun ya, memori-memori itu sering teringat lagi, kayak muter di kepala ya. Kemudian pengen ngelupain juga nggak bisa. Ingat yang api-api, yang indah-indah ya. Kadang-kadang ingat pertengkaran ya. Suka dukanya itu kalian ngingat gitu loh. Oke, di sini ada yang namanya gengsi kalau saya bilang ya. Gengsi, lebih ke gengsi. Kemudian ada energi menang kalah ya. Jadi gini, biarin tak ghosting, atau mungkin yang ghosting juga biarin kamu ghosting aku nggak apa-apa. Padahal kepikiran. Begitu juga sebaliknya ya. Ada energi ghosting, ada energi memberi pelajaran untuk seseorang ya, entah kalian atau orang yang kalian fokuskan, atau saling memberi pelajaran. Ada energi ngambek, ada yang namanya tapi ini apa ya, bisa saya bilang yang ditunjukkan di dalam hubungan itu tidak seperti yang di dalam hatinya. Jadi kan sebenarnya cinta tapi ngambek, tapi mangkel, yang ditunjukkan mangkelnya. Padahal ya masih cinta gitu loh. Di sini ada yang teringat sama ciuman, kemesraan. Sebenarnya ya kalian itu unconditionally loving ya. Jadi mungkin di sini seakan-akan ya tulus ya. Nggak apa ya, apapun dah aku berikan gitu. Walaupun aku nggak meminta apapun, tapi ya tetap meminta paling tidak perhatian, ya, kasih sayang. Karena apa ya, falling in love lah, ya, kisses ya di sini. Pengen nyium. Kemudian di sini ada passion ya, insane, ya apa mau coneret. Insane itu gimana? Insane ya, insane. Insane chemistry like each other equally. Jadi kalian itu saling mencintai equally. Jadi sama-sama saling mencintai, having fun. Tapi lebih ke passion, hasratnya sama-sama gede ya. Ada kissesnya, ada passionnya. So, jadi ini kisahnya ya. Kemudian ini jelas ya. Dia memikirkan, atau mungkin kalian juga memikirkan, kalian saling memikirkan. Kemudian kita lihat ya, kira-kira apa sih yang dia pikirkan tentang kalian gitu loh ya. Apa sih yang dia pikirkan tentang kalian? Oke, kita lihat dari sini. Apa sih? Oh, dari sini aja dulu. Oke. Apa sih yang dia pikirkan tentang kalian? Hal apa? Oke. Saya memang lama ya, sekali lagi saya selalu ulang-ulang supaya paham. Sampai bosen yang biasanya subscribe saya ya. Apalagi kalau yang di notif ya, yang loncengnya dibunyikan. Ngomongnya gitu terus. Ya mohon maaf, tidak semuanya langsung bisa memahami. Ada yang juga tidak mampu memahami ya. Oke. Yang dia ingat adalah betapa kalian itu bisa bekerja sama dengan baik. Kalian itu bisa dijadiin teman. Bisa apa ya? Berbagi satu sama lain. Di sini ada partnership. Mungkin memang kalian secara pekerjaan juga nyambung ya. Ada banyak hal yang dibagi. Di sini itu saling kok kalau saya lihat. Ada mungkin kalian memang dalam bisnis punya satu koneksi ya. Kemudian mungkin saling memberikan sharing ya. Sharing, banyak sharing. Mungkin memberikan masukan-masukan positif. Kemudian
banyak berbagi. Ini kalian berdua ini banyak berbagi, saya lihat ya. Nggak ada pelit-pelitan. Walaupun bukan secara materi, tapi mungkin tenaga, mungkin pikiran, ya kan? Mungkin saran, seperti itu. Oke. Apa yang dia pikirkan? Loh lah kok morat marit, Rek. Tapi satu yang keluar. Saya ambil ya. Dia memikirkan ya tentang yang namanya di sini ada Knight of Cup ya. Dia memikirkan dan juga mengingat betapa dulu kalian itu membina hubungan ya, berjalan dengan ini apa? Nggak ingin bermusuhan ya, memikirkan itu yang indah-indah bukan yang jelek-jelek ya. Kemudian gimana waktu PDKT, gimana gairahnya, ini ada hal-hal yang sifatnya gairah loh ya. Ini gairah. Kemudian bagaimana dulu, pokoknya cerita-cerita yang dulu itu selalu diingat dan itu selalu dipikirkan sama dia ya. Kemudian di sini ada yang namanya judgment ya. Judgment ini kebangkitan atau mungkin transformasi. Yang dia pikirkan adalah ya kadang-kadang dia memikirkan gini, tapi itu semua sudah berlalu. Kemudian apakah pantas saya untuk kembali lagi? Apakah bisa kita kembali lagi? Tapi ini semuanya sudah berubah. Sudah sangat berubah total. Kemudian kalau sudah begini apakah saya harus maju? Ada keinginan seperti itu. Tapi bukan pesimis ya, tapi situasi dan kondisi memang sudah berubah gitu. Tapi ini masih ingat. Nah, itu yang dia pikirkan. Apakah dia juga berubah? Apakah kalian itu masih cinta sama dia? Apakah kalian masih mau menerima gitu? Itu yang dia pikirkan. Lula temenan. Kan di sini ada yang namanya two of one. Di sini dia memikirkan tapi tidak bersikap apapun. Hanya menunda melakukan sesuatu atau mungkin ingin datang atau ingin melakukan apapun, kabar mungkin ya. Di sini sifatnya lebih kepada menunggu, pasif, stagnan ya. Kemudian lebih banyak menunggu. Sekali lagi ini kembali kepada gengsian ya. Gengsi-gengsian. Kalau di sini dia mikir kalau seandainya kita bisa nggak kembali lagi seperti dulu ya kan. Tapi di sini gengsi-gengsian. Ya pore. Oke, satu lagi ya. Oke, dia memikirkan tentang kalian itu adalah pikiran-pikiran buruk. Kalian itu memang sengaja melepaskan, tidak menahan. Kemudian mau cari menangnya sendiri, mau curang. Kalian berkhianat. Nah, itu pemikiran dia. Dia mikir itu. Tapi ya selalu yang terkenang bukan sebenarnya lebih banyak yang baik loh. Justru yang baik yang dia ingat gitu loh. Kalian itu ada curangnya, ada kalian itu untuk keuntungannya sendiri, mau menangnya sendiri, mau bikin rule sendiri, harus diturutin. Itu berarti curang. Nah, seperti itu. Itu dia selalu memikirkan itu, tapi ya tetap memikirkan hal-hal yang baik dan menunggu. Nah, ini berarti ya kuat-kuatan, gontok-gontokan ya. Nggak ada yang mau ngalah. Sebenarnya bukan ego ya, tapi mencari menang kalah. Kuat-kuatan. Aduh lapo sih ngapain gitu loh. Di sini Ace of Swords ya. Sebenarnya si dia itu nggak ingin loh ya. Memikirkan kalian itu nggak ingin ya. Ingin memikirkan hal yang baru yang lebih positif gitu loh. Tapi nggak bisa. Muter-muter di situ. Oke, mana tadi? Oke, di sini ya. Sebentar saya balik. Oke. Kalau sampai sini kita lihat inisial dulu ya. Inisialnya. Bisa inisial kalian, inisial seseorang yang kalian fokuskan ya. Nama depan, nama tengah, nama belakang, nama apapun wis pokoknya kita lihat. Tapi bacaan saya tidak bergantung dengan inisial saja, tapi lebih kepada bacaan-bacaan kartunya. Loh lah kok kakean Rek? Hara. Oke deh, nggak apa-apa. Harah itu apa Bunda?
Hayo gimana? Nah, itu hara. Saya ini ya, saya pinggirkan dulu supaya inisialnya bisa tampak jelas. Oke. Di sini ya apa ya enak ya. Ya wis ngene. Oke. C E X. Oke. Memang kalian orangnya itu mohon maaf ya, mungkin hubungannya sudah dalam ya. Hubungannya dalam dan membuat sedikit-sedikit mudah-mudah tenggelam. Gimana ya? Oke, mau nolak, nggak bisa. Lebih banyak hasrat gairah yang menggebu-gebu. Wow. Oke. Di sini, ntar saya tata dulu. Ketok ya rek ya, kelihatan ya. Lu sampai kualik talah. Oke. Di sini W K B. Oke. Oke, ini inisialnya silahkan disesuaikan ya. Opo rek kok Kak cukup rek. Oke. Bentar, saya pinggirkan. Oke, supaya tidak mengganggu. Gimana? Sudah kelihatan? Oke. Sekarang kita lihat. Sebenarnya ya, keinginan dia apa sih? Mikirin tapi nggak mau bergerak ya. Tapi gengsi, bukan gengsi, lebih kepada itu loh, banyak energi menang kalah, energi memberi pelajaran, energi apa ya? Nyukurin kayak gitu ya. Tahu rasa. Nah, kayak gitu. Oke. Bisa kalian atau orang yang kalian fokuskan. Kita lihat keinginan dia itu sebenarnya kepada kalian apa sih ya. Yuk kita lihat. Kita lihat keinginan dia kepada kalian. Atau mungkin ada pesan yang ingin dia sampaikan untuk kalian. Ya. Tapi terpendam, cuma dalam pikiran. Ini orang ini sering memikirkan kalian. Oh iya, sebentar. Di sini ya, saya lihat banyak sosok maskulin. Banyak sosok maskulin. Femininnya ada deh, ada juga ya. Tapi nggak banyak. Kemudian kalau untuk zodiak itu semua ada dan rata. Kalau judgment ini lebih ke Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius, ya, Leo, Aries, Sagittarius ada, semua rata ya teman-teman ya. Oke. Lebih banyak energi maskulin. Saya nggak bilang sosoknya seperti apa, yang jelas hubungannya seperti ini. Oke, kita lihat keinginan dia itu sebenarnya seperti apa sih ya. Oke. Keinginan si dia ini seperti apa kepada kalian, atau mungkin ada pesan yang ingin dia sampaikan kepada kalian ya. Kalian lebih nyaman dengan kartu dengan tangan saya yang kelihatan besar-besar ini, atau seperti dulu video-video saya yang dulu yang agak jauh, jadi nggak terlalu fokus banget gitu. Monggo silakan ditulis di komentar, karena saya mungkin udah bunda apa aja deh, yang penting bacaannya. Kalau saya juga memperhatikan estetika, keindahan, karena saya suka yang indah-indah ya. Bukan suka indah, bukan suka si indah, tapi suka yang indah. Oke, mencolot lagi. Oke. Kalian itu mungkin orang yang manja ya. Jadi dia itu merasa kalian kayak anak kecil, kekanak-kanakan. Hello honeymoon, hello soulmate. Ya ampun. Maunya ini, saya tadi mau bilang pengennya check in. Aduh kok kayaknya saru gitu ya, tabu. Ya nggak saya omongkan, tapi ya saya omongkan. Jadi di sini ada yang hubungannya jauh, saya cuman seperti itu ya. Di sini ada yang menganggap kalian itu anak-anak. Bu ya jangan kayak anak kecil, atau mungkin memang kalian punya anak kecil. Kalau punya anak atau apapun, ini lebih prioritaskan untuk anak dulu deh gitu. Jadi mungkin kalau kalian dalam rumah tangga dan kalian punya anak ya,
mungkin sempat terpisah atau apapun, tapi di sini nggak ada energi yang terpisah ya. Terpisah nggak ada. Kalaupun kalian memang sedang berpisah, itu beda cerita. Mungkin memang kisahnya nggak ada di sini. Ya saya nggak bisa menjelaskan sampai luas. Akhirnya nanti kemana-mana nggak pas. Yang jelas di sini loh sampai muter ya cincinku. Yang jelas di sini nggak keluar. Kalau memang kalian memang sedang berjauhan atau ada yang menjauh atau berpisah, it's okay lah, mungkin masuk, yang penting ceritanya seperti ini ya. Diperluas sendiri sama kalian, monggo silakan, asumsikan sendiri, persepsikan sendiri. Bacaan aslinya koyok ini, seperti ini, oke. Kalau memang kalian punya anak ya, dengan si dia ini, your love life is being affected by children ya. Jadi sebenarnya juga bisa diartikan prioritaskan anak, jangan lupa sama anak kita ya. Kalau memang kalian tidak dalam hubungan pernikahan atau mungkin punya anak masing-masing, pikirkan juga anak kita masing-masing gitu ya, anak-anak masing-masing, anak dari kita. Nah, ya opo sih angel pikirkan anak kalian. Ngono ae wis. Pusing wis anakku. Sehari ini readingnya banyak. Sudah beberapa hari. Alhamdulillah sih, mungkin karena saya absen 10 hari. Oke, kemudian di sini keinginan dia jangan terlalu kekanak-kanakan juga bisa. Kemudian juga bisa lagi kalian ini memang teman dari lama, mungkin mengenal sejak kecil juga ada, dan keinginan dia kita seperti anak-anak saja, polos-polos, gak usah terlalu ini, tapi gak mungkin ya. Karena apa? Di sini passion gak ada, anak-anak passion bergairah itu gak ada. Jadi mungkin yang paling masuk akal dari arti kartu ini adalah jangan kekanak-kanakan, berusahalah dewasa. Kemudian di sini let go of control issue. Kalau ini dikaitkan dengan ini mungkin benar ya, fix bahwa jangan kekanak-kanakan, jangan terlalu mengontrol ya. Karena saya nggak suka hal-hal yang sifatnya ngontrol. Ini adalah satu isu yang membuat nggak nyaman gitu. Dan mungkin justru kalian yang dikontrol, kalau memang energinya vice versa, mungkin di sini dia pun juga menyadari bahwa you deserve love, you are lovable ya. Allow this situation to unfold naturally. Jadi sebenarnya dia ingin menjalani hubungan ini ya. Semuanya serba natural ya, mengikuti saja, jangan ada penekanan atau mungkin rules yang harus dijalankan atau apapun ya, sifatnya kontrol. Saling membebaskan satu sama lain untuk ini, karena masing-masing layak untuk dicintai. Mungkin terkhususkan ya untuk kalian, dia bilang bahwa dia punya keinginan dia dicintai karena dia merasa di sini juga ada cerita-cerita di mana butuh penghargaan ya. Jadi ingin juga dicintai dengan cara yang baik, atau mungkin ini kalian yang ingin dicintai dengan cara yang baik ya. Jadi ini keinginan dia ya. Semoga juga keinginan kalian, sehingga itu semua bisa menyatu, amin ya. Dengan satu keinginan, satu visi dan misi yang sama, mungkin dengan perjalanan hubungan itu tidak selalu mulus, yang sabar ya. Jangan mengutamakan ego, tapi lebih kepada pengertian satu sama lain. Oh gampang Buddha kalau ngomong, iya gampang memang kalau cuman ngomong. Kalau yang menjalani susah, tergantung. Kalau semua dibuat susah, ya pasti mengeluh ya, berarti nggak ada keikhlasan ya, hatinya nggak ridho ya. Tapi kalau memang unconditionally loving ya, berarti tulus dong, ikhlas dong ya. Jadi sudah berusaha yang terbaik dalam hubungan ya. Tapi kalau memang masih belum nyaman, kalau memang mau sabar monggo, kalau nggak sabar ya gak popo, nggak apa-apa, tinggalkan juga nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa mengukur kalian sendiri. Kalian tahu apa yang membuat kalian bahagia, yang pantas untuk kalian ya. Dan kemudian kalian tahu arah mana yang membuat yang kalian pilih itu sesuai dengan keinginan kalian. Jangan ada paksaan, control issues ya. Akhirnya kalau menjalani hubungan dengan keterpaksaan atau menjalani dengan gerundel atau mungkin sambat itu mengeluh. Akhirnya yang dipertanyakan adalah, kalau nggak nyaman kenapa nggak berhenti? Karena saya mencintai. Kalau mencintai seharusnya ikhlas dong, kan gitu. Oke. Pesan alam semesta untuk kalian
Ya, kali ini apa? Ya, dengan situasi dan kondisi seperti ini, pesan semestanya apa? Yuk kita lihat. Bosen dengan kartu-kartu yang itu aja. Tapi saya males nyari kartu saya kayak perpustakaan. Kita lihat ya. Kita lihat kartunya. Oke. Pesan alam semesta untuk kalian yang mengalami kisah ini. Ini kok sering ya. Your dream is soon to become reality. Ya, trust your heart and continue to follow its guidance. Ya, manifesting miracles. Ya, jadi kalau di sini bilang your dream is soon to become reality. Tergantung juga. Ya, mimpi kamu segera menjadi kenyataan, gitu ya. Ya, tapi tergantung juga. Mimpi tok tidak melakukan apapun, ya nggak mungkin terjadi. Mimpi bukan maksudnya tidur terus mimpi ya, maksudnya cita-cita atau keinginan kalian dalam hubungan ini. Trust your heart and continue to follow its guidance. Jadi kita itu punya intuisi, punya kata hati, punya insting atau apapun ya. Yang sifatnya itu yang bisa kita yakini bahwa oh ini yang benar, oh ini nyaman, oh ini enggak. Kalian harus memanifestasikan itu ke dalam diri kalian sendiri, dalam kehidupan kalian. Ya wujudkan kebahagiaan kalian, keinginan kalian ya. Tanpa ada kungkungan atau mungkin karena terpengaruh dengan si A si B atau karena dia begini dan begitu. Ya salah semua. Siapa juga yang nyuruh ya. Karena dia gini, dia menahanku. Lah kalau kalian itu berusaha untuk lepas umpamanya ya, pengen lepas. Sejauh mana kalian berusaha untuk lepas? Tapi saya teringat, ini gimana caranya berusaha? Makanya gini loh, berusaha dulu. Kalau sudah mentok baru, ya dipikirkan lagi atau mungkin ada cara lain. Tapi cara yang paling ideal adalah berusaha dengan cara yang benar ya, yang baik dan benar. Kemudian pastilah mohon ridhonya yang kuasa. Maha membolak-balikkan hati, maha membolak-balikkan keadaan, kan gitu. Trust ya. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Nah, oke. Mungkin akan ada transformasi saat sekalinya kalian itu menerima suatu situasi dan kondisi yang berubah ya. Otomatis segala sesuatunya kan juga berubah gitu. Jadi gini, kalau kalian ingin melakukan satu perubahan terhadap diri kalian ya, yang baik loh ya, atau mungkin dalam hubungan ya. Ya kalian juga harus pertama harus menerima konsekuensinya juga ya. Kalau memang hubungannya ini sudah berubah, berarti kalian kan juga harus berubah dong, gitu loh. Nggak harus tetap, ya. Jadi maka dari itu, perubahan dari setiap situasi dan kondisi itu tidak lepas dari kekuatan alam semesta. Di sini banyak acceptance ya. Acceptance is the key to inner peace. Peace itu maksudnya peace kedamaian ya, damai ya. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Nah, saya sulit kalau ngomong control. Nanti takutnya lepas. Oke, kemudian di sini ada yang namanya penerimaan, diterima. Itu adalah kunci dari kedamaian di dalam hati. Ya, mungkin pada saat ini kita harus mesti menerima apa yang terjadi. Dia pun juga seperti itu. Artinya gini, menerima dia apa adanya seperti ini. Mungkin kalian sedang bermasalah atau apapun. There is no point trying to change. Ya, kalau memang kalian tidak bisa mengubah seseorang ini, ya, that which is beyond our control. Jadi kita yang harus kontrol, bukan tergantung dia. Jadi ya transformasi itu jangan karena si A si B atau karena si dia begini, tapi dari dalam diri. Kalau memang kalian butuh satu perubahan, sementara perubahan itu menuju sesuatu yang baik, usahakan ya. Kenapa tidak? Tidak harus selalu stuck ya, karena time. You are trying too hard, give it time ya. Jadi jangan lupa, waktu terus berjalan ke mana?
menuju akhir, ya, akhir artinya akhir dari kita juga, ya. Jangan sampai waktu yang diberikan itu kita sia-siakan untuk hal-hal yang sia-sia, ya. Kita sia-siakan untuk hal yang tidak berguna, ya. Contohnya mempersalahkan si dia atau apapun keadaan dan lain sebagainya, tanpa kita sadar kita hanya berkutat di situ, tapi kita tidak berusaha untuk lepas dari itu, ya. Hanya bingung di situ doang gitu, tanpa usaha. Ya, you are trying too hard. Kalian sangat berusaha terlalu kuat di dalam hubungan ini, ya. Give it time. Kalau memang waktunya, ya. Give it time for you, maksudnya untuk kalian gitu loh. Waktu untuk kalian. Waktu kalian mikir, apakah make sense, apakah worth it hubungan ini untuk kalian. Atau apapun lah, ya. Yang jelas untuk menuju hal yang lebih positif. Karena itu tanggung jawab kalian sendiri. Ya. Jadi karena dia begini dan begitu. Ya tergantung kalian bisa ini enggak control it, maksudnya bisa handle enggak, bisa memanage enggak gitu. Dengan cara yang baik loh ya. Ya, seumpamanya mau ada transformasi apapun, perubahan apapun, nggak kemudian ujuk-ujuk kemudian ngambil keputusan. Maka dari itu sebaiknya segala sesuatu ya itu didasari dengan mohon ridhonya sama yang kuasa ya, mohon berkat Tuhan ya, supaya apa langkah-langkah yang kita ambil itu diberkati ya, kita dijauhkan dari hal-hal yang sekiranya tidak baik untuk kita. Mohon yang terbaik, karena yang terbaik hanya dari Tuhan ya. Jangan berharap apapun dengan dunia, dengan seseorang, dengan makhluk Tuhan, tapi kepada yang punya saja ya. Jadi saya kira itu aja bacaan dari saya kali ini. Mungkin banyak yang nggak resonate. Kalau memang di sini nggak resonate, bisa kalian lihat video-video saya yang lainnya di YouTube ya. Di YouTube channelnya Julie Hakim Tarot ya, begitu pula di TikTok dan di Instagram. Tapi kalau yang di TikTok dan Instagram itu hanyalah cuplikan. Tonton selengkapnya supaya kalian tahu secara pasti apakah itu bacaan untuk kalian atau bukan ya. Oke Kak, daripada nanti nonton setengah-setengah hanya lihat inisialnya nanti dianggap bacaannya padahal bukan. Nanti malah overthinking atau mungkin salah langkah ya. Apapun yang terbaca di sini jangan dijadikan acuan untuk mengambil satu keputusan, tapi ambillah sebagai satu wacana saja ya untuk pertimbangan, dan jangan 100% percaya sama kartu. Ini hanya kartu. Saya lebih mengutamakan afirmasi positif yang bisa saya sampaikan, energi-energi positif yang bisa saya sharing untuk kalian yang nonton. Terus sehat, terus semangat dalam hidup, teruslah berusaha untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, karena itu juga investasi kita ya. Investasi, kalau hitung-hitungan, kalau bisnis itu namanya investasi. Sebenarnya itu adalah bagaimana kita untuk mengumpulkan yang namanya berkat ya, berkah, kebarokahan dari Tuhan, dari alam semesta semuanya ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.